Selamat siang, Assalamualaikum, Sampurasun. Apa Ridwan Kamil terlibat dalam kasus korupsi Bank Jabar Banten? Nah, saya nggak bisa berandai-andai ya. Tetapi menurut pantauan saya, gini, kenapa KPK harus menggeledah rumah Ridwan Kamil yang di Bandung itu, yang di Cimbuleuit, lantas membawa berkas-berkas dari sana. Katanya dokumen-dokumen yang sebagai bukti. Nah, lalu sudah ditetapkan 5 orang terlibat, tapi nama Ridwan Kamil tidak ada di dalamnya. Dan isunya ya dia masih sebagai saksi. Nah, pertanyaannya begini, kalau toh dia menyimpan dokumen-dokumen itu, berarti dia tahu ada perbuatan melanggar hukum, yaitu korupsi. Di saat itu kan dia seorang gubernur. Ya harusnya ketika tahu bahwa ada perbuatan melanggar hukum, yaitu KKN, harusnya dia menegur atau dia melaporkan kejadian itu. Tapi toh malah ada dokumen yang disita oleh KPK di rumah dia. Nah, begitu juga adanya 70 miliar deposito. Apa Ridwan Kamil tahu atau tidak tentang deposito itu, dan deposito untuk apa, dan atas nama siapa? Saya nggak yakin, dan itu mustahil kalau Ridwan Kamil tidak tahu semua transaksi-transaksi itu, karena dia sebagai pejabat gubernur Jawa Barat saat itu, dan dia mempunyai kekuasaan untuk memberikan izin ataupun mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan keuangan di Bank Jabar. Itu setahu saya ya. Jadi ya mustahil kalau dia tidak terlibat dan hanya tahu saja. Nah, konsekuensinya, jadi kalau dia tahu ada tindakan korupsi lantas tidak melapor ataupun tidak mencegahnya, jadi hukumannya apa? Atau disebutnya apa? Apa terlibat? Nah, pertanyaannya, dari korupsi yang katanya kerugiannya sekitar 200 miliar itu, apakah dia kebagian uangnya, atau katakanlah kalau bahasa Sundanya kapecretan duitna tinu korupsi eta atau henteu. Nah, itulah, ini semua sebenarnya masih teka-teki dan ya harap-harap cemas katakanlah. Untuk siapa? Untuk dia. Kalau untuk saya sih ingin tahu ya. Ya silahkan ya semua mengira-ngira apakah dia terlibat atau tidak. Tapi yang jelas KPK akan memeriksa dia juga atas pengetahuan dia dengan kejadian semua ini, dari tindakan korupsi ini. Jadi KPK akan memeriksa dia, dan di sanalah mungkin kita bisa mengetahui, tahu apakah dia terlibat atau tidak. Tapi saya bilang sekali lagi, itu kan mustahil kalau dia tahu ada KKN di BJB dan tidak melakukan pencegahan. Dan semua kan menjadi sebuah pertanyaannya, kenapa gitu dia menyimpan dokumen itu, lantas kenapa juga tiba-tiba KPK menggeledah rumah dia. Itu kan semua atas petunjuk daripada orang-orang yang sudah menjadi tersangka. Nah, di sisi lain, di mana ketika saya lihat di medsos ya, dikabarkan bahwa Ridwan Kamil menghilang bagaikan hantu gitu ya. Nah, juri nu ngaleungit gitu.
Nah, saya ya dikiranya ya banyak orang dia kabur, tapi saya pikir juga enggak ya. Nah, tiba-tiba dia muncul katanya menelepon salah satu daripada ya katakanlah anggota dari partai Golkar gitu, yang mengatakan bahwa dia menelpon dan memberi kabar bahwa dia masih ada di Bandung dan tidak kabur. Dia ada dan akan kooperatif dan bekerja sama dengan KPK untuk mengungkap kejadian ini, ya, kejadian korupsi ini. Dan katanya dia tidak terlibat dalam korupsi itu. Inilah yang menjadi saya penasaran. Ya, penasaran, tidak terlibat, tetapi kenapa di rumahnya ada dokumen-dokumen yang disita dan digeledah oleh KPK, dan dokumen-dokumen itu dibawa oleh, atau ya berkas atau nggak tahu lah ya, pokoknya ada barang yang dibawa oleh KPK, sekarang diamankan di KPK. Dan yang jelas pertanyaannya juga itu yang 70 miliar deposito itu atas nama siapa, dan apakah Ridwan Kamil tahu tentang hal ini. Nah, kita harus sabar. Bukan harus sabar ya, kita harus nunggu selanjutnya. Bagi saya sih ya, dia terlibat atau tidak, yang jelas penegakan hukum harus ditegakkan, harus dijalankan dengan baik dan harus transparan. Saya tahu selama Ridwan Kamil menjabat jadi gubernur dan juga sebelumnya menjadi wali kota, itu APBD Jawa Barat itu tidak transparan peruntukannya. Dana-dana yang dikeluarkan untuk membangun Jawa Barat, juga membangun kota Bandung, tidak pernah transparan, tidak pernah didengar oleh masyarakat. Yang jelas sudah menjadi ini, menjadi itu, dipakai ini, dipakai itu. Ujug-ujug ayam masjid gede, megah di tengah-tengah penghuni, di tengah-tengah hunian masyarakat kumuh ya. Nah, itulah dari saya. Kita lihatlah, tunggu bagaimana selanjutnya apa yang terjadi dengan kasus korupsi BJB ini. Dan mudah-mudahan kasus-kasus korupsi lainnya di Jawa Barat, di Provinsi Jawa Barat akan terungkap pula. Dan ya, orang-orang yang merugikan negara dan masyarakat dihukumlah yang setimpal ya. Begitu dari saya. Sampurasun Kasadayana.